Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian, edisi Kamis. Hari ini kita masih dalam Yunus pasal yang pertama, ayat 1-3a. Nah, ini masih tentang Yunus yang melarikan diri. Yunus melarikan diri dari Allah. Ada dua strategi dan dua cara yang dia lakukan. Dalam paruh pertama, Yunus benar-benar menolak Allah. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia benar-benar menolak Tuhan, diutus ke timur, dia pergi ke barat, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat lari dari Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat 29, dikatakan di sana, orang-orang yang menolak Tuhan secara terang-terangan, penuh dengan kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, suka membunuh, suka berselisih, penuh tipu muslihat dan kefasikan. Jadi benar-benar menolak Allah. Kemudian yang kedua adalah mereka yang berusaha menaati Taurat Tuhan. Nah, ini termasuk orang-orang yang bermolar dan beragama. Dalam Roma pasal 2 ayat 17-18, di situ juga dituliskan, Paulus menyatakan bahwa mereka juga berdosa di hadapan Tuhan. Mereka lari di hadapan Tuhan. Karena apa yang mereka taati, apa yang mereka ikuti, kesalehan mereka itu tidak ada gunanya. Hanya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, dari perkataan Paulus ini dapat disimpulkan bahwa kita juga bisa mengabaikan Allah dengan sangat beragama dan sangat bermoral. Jadi kedua-duanya, baik yang menolak Allah secara terang-terangan ataupun orang yang saleh beragama bermoral tapi menolak Allah, telah menyeleweng dari hadapan Allah. Nah, itulah yang dikatakan Paulus dalam surat Roma. Dua-duanya tidak ada yang benar, dua-duanya menolak Allah, lari daripada Allah. Nah, saudara, dalam Injil ada contoh yang klasik yang dijelaskan oleh Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kembali kita bisa melihat di dalam bagian ini, anak bungsu itu berusaha lari dari ayahnya, keluar dari kontrol ayahnya, mengambil warisan ayahnya, meninggalkan rumah, menolak semua nilai moral ayahnya, dan hidup semaunya. Dan kedua, anak sulung juga hilang. Anak sulung tetap di rumah, taat, ia mengikuti ayahnya. Tetapi ketika ayahnya melakukan sesuatu dengan kekayaan yang masih ada, menerima anak yang bungsu itu, anak yang jahat yang bertobat itu, anak sulung tidak suka. Dia meledak dan marah kepada ayahnya. Dan jelas saat itu ia tidak mengasihi ayahnya. Ia tidak seiring dengan ayahnya. Ia benar-benar menolak ayahnya. Anak sulung tidak taat karena kasih. Tetapi ketaatannya hanya sebagai cara yang menurut dia untuk membuat ayahnya berhutang kepadanya, agar ia bisa mengendalikan ayahnya, sehingga ayahnya itu harus melakukan apa yang diminta oleh anak sulung ini. Kedua-duanya, baik anak bungsu maupun anak sulung, tidak percaya kepada kasih ayahnya. Kedua-duanya berusaha untuk menemukan cara sendiri dan melarikan diri dari kendali ayahnya. Salah satunya melakukan dengan cara menaati ayahnya, menaati semua aturan, tapi tidak percaya kepada kasih ayahnya. Tapi anak yang lain, yang bungsu, tidak menaati, berontak kepada ayahnya dan lari daripada ayahnya. Nah, kedua-duanya memiliki asumsi bohong bahwa kita tidak percaya kepada komitmen Allah bagi kebaikan kita. Kita pikir bahwa kita harus memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Kita pakai cara taat kepada Allah, tetapi kita bukan melakukannya untuk Dia, demi Dia. Itu demi diri kita sendiri, supaya kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Ketika Allah tidak melakukan seperti yang kita inginkan, hubungan itu hancur seketika. Kita menjadi marah kepada Allah dan kita menjauh. Nah, saudara, inilah cara lari daripada Allah. Baik secara terang-terangan menolak kasih Tuhan, menolak caranya Tuhan, menolak perintah Tuhan, lari daripada Tuhan, ataupun dengan cara beragama, bermoral,
tapi memaksa Tuhan untuk mengikuti cara kita, kehendak kita, dan keinginan kita. Nah, kisah Yunus ini menjadi satu contoh klasik juga buat kita. Yunus punya sikap bergantian menolak Allah, baik seperti anak bungsu maupun seperti anak sulung. 2 pasal pertama, ia tidak taat kepada Tuhan dan ia melarikan diri daripadanya. Ia mirip dengan si bungsu, menolak Allah, namun akhirnya bertobat, minta kasih karunia Tuhan. Allah mengasihi dia dan kembali menerima dia. Namun dalam 2 pasal terakhir, pasal 3 dan 4, Yunus menaati perintah Allah dan pergi ke Niniwe untuk memberitakan khotbah penghukuman. Ketika Tuhan menerima pertobatan orang Niniwe, ia sama seperti anak sulung. Yunus marah kepada Allah karena Tuhan berbelas kasihan kepada orang berdosa. Inilah yang dihadapi oleh Yunus. Ia tidak mengerti misteri belas kasihan Allah. Ini juga menjadi masalah teologis dan masalah hati. Sebelum Yunus bisa melihat dosanya sendiri dan melihat dirinya sendiri sebenarnya hidup sepenuhnya oleh karena belas kasihan Tuhan, dia tidak akan bisa memahami mengapa Allah bisa berbelas kasihan kepada orang jahat, tetapi sekaligus tetap adil dan setia. Punya belas kasihan, tetapi tetap adil dan setia, bisa berjalan bersama-sama. Saudara, uniknya Allah terus menuntun Yunus untuk mengerti dirinya. Meskipun kadang-kadang Yunus harus dipegang tangannya ataupun dipegang lehernya. Seperti itu. Yunus tetap berlari, ia menggunakan bermacam-macam strategi untuk lari daripada Allah. Tetapi Tuhan selalu satu langkah di depan. Tuhan terus memberikan belas kasihannya dengan cara-cara yang baru. Meskipun kadang-kadang Yunus tidak mengerti dan tidak layak mendapatkannya. Nah, saudara, mungkin dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengajar kita. Kita kadang-kadang lari daripada Dia. Mungkin dengan cara kita beragama ataupun kita sengaja lari daripada Dia. Namun percayalah, Tuhan sedang mengajar engkau. Mengajar kita semua dan mencari kita semua untuk mengerti belas kasihan-Nya. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan. Saudara, biarlah hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan mengasihi kita. Ia mau mengajarkan belas kasihan-Nya kepada kita dan memberikan kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini belajar Tuhan tentang Yunus yang melarikan diri daripada Engkau. Tuhan, kami telah diberitahukan bahwa meskipun kami beragama, kami bisa lari daripada Engkau. Kami kadang-kadang hanya memikirkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami boleh mengerti belas kasihan dan bagaimana Engkau mengasihi orang-orang yang berdosa. Engkau tetap adil, Engkau tetap setia. Tolong kami Tuhan mengerti hati-Mu dan belas kasihan. Dan biarlah kami terus boleh mengalami kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melihat belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama-Mu. Amin.